Dan mereka kayak agak curiga gitu, jangan-jangan ada sesuatu nih yang mereka sembunyiin. Pas lagi kayak gitu, tiba-tiba si Mela meluk si Sony nih dari samping dengan wajah yang ketakutan. Terus dia bilang, "Son, belakang Abdul." dan bener aja, itu pocong mumun udah berdiri tuh di belakang si Abdul. Bingung juga tuh si Sony gimana caranya mau ngasih tahu si Abdul tanpa bikin yang lain itu panik. Kalau diperhatiin, kenapa ya itu sosok pocong mumun terus ngikutin dia sama tim? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Fadia Prameswari di Ceramah Horor, cerita pengalaman dan ambil hikmah. Seperti biasa, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Oke, aku masih mau membawakan sebuah cerita pengalaman horor, yaitu pendakian spiritual Gunung Lawu. Kalau kalian belum nonton di video sebelumnya nih, di part 1, part 2, part 3, kalian tonton dulu di part sebelumnya biar kalian tahu jalan ceritanya. Seperti yang kalian tahu di part sebelumnya, part 3, si Sony dan si Abdul itu akhirnya udah menemukan tuh teman-temannya. Dimana yang tadinya keadaannya tuh menegangkan karena cuma mereka berdua doang tuh di pos pendakian itu. Tapi alhamdulillahnya mereka udah ketemu teman-teman mereka dan sedikit lega lah ya. Meskipun di situ mereka masih bingung tuh kenapa mereka masih diikutin sama si sosok pocong itu. Apa jangan-jangan ada hal yang mereka sembunyiin? Karena gak mungkin aja ya mereka diikuti sosok kalau mereka gak ngelakuin suatu kesalahan. Kalian udah penasaran kan gimana ceritanya? Tonton terus video ini, dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan nih konten-konten aku selanjutnya. Oke, kita gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ini dia ceritanya. Malam semakin larut, kondisi pun semakin semberaut. Dan dimana si Abdul Baihaqi itu terus-terusan tuh bikinin kopi yang entah itu untuk siapa. Mata mulai mengintonasikan kelelahannya. Saatnya mereka semua tertidur memedam rasa lelah dan menggapai sunrise besok pagi di puncak Hargo Dumilah. Singkatnya, dikarenakan malam itu mereka semua tidur terlalu lelap tuh, sehingga suara-suara aneh yang terus terdengar nggak membuat mereka bangun. Seakan-akan setan itu udah nggak ada harga dirinya tuh. Tepat sepertiga malam nih, semua tim bangun tuh. Dan si Abdul Baihaqi langsung nyamperin si Sony yang ada di tendanya dan membangunkannya. "Bang, bangun lu." "Iya Dul, 5 menit lagi ya." "Ayo bang, bangun, kita packing." Iya, bawel lu." Udah tuh kan, mereka semua bangun dan bersiap-siap untuk packing melanjutkan perjalanan ke puncak Lawu. Singkat cerita, setelah mereka melewati Hargo Dalam dan warung fenomenal Mbok Yem yang dinobatkan sebagai warung tertinggi di Indonesia, mereka singgahi dulu tuh sesaat untuk melepas dahaga. Karena saat itu warung Mbok Yem itu gak seramai saat ini ya. Selesai istirahat, mereka semua pamit ke Mbok Yem untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, akhirnya mereka semua sampai nih di puncak tertinggi Gunung Lawu atau yang disebut juga Hargo Dumilah. Tepat pukul 5 pagi waktu setempat, nuansa alam dan kumpulan awan kinton seakan menumpuk di penglihatan mereka. Keceriaan tim tak mampu dibendung. Dengan trek yang lumayan menguras tenaga, akhirnya mereka bersama-sama menikmati panorama ketinggian Gunung Lawu. "Bang, itu gunung apaan?" "Kalau nggak salah itu Gunung Arjuna Dul." "Next bang, kita ke sana." "Insya Allah Dul, kalau ada endorse kita ke sana." "Ayolah bang, ke Arjuno." "Sabar Dul, sabar. Kita nunggu endorse yang limit nih. Semoga beliau makin jaya dan bisa terus membiayai perjalanan kita." "Amin bang." Gak kerasa mereka udah lumayan lama tuh di puncak Lawu. Udah puas-puasin foto dan juga sarapan tuh.
Lagi-lagi di situ si Abdul membawakan sesuatu ke si Sony. Padahal si Sony itu nggak minta apa-apa. Nih bang, apaan sih Dul? Katanya tadi lu minta korek. Korek? Muka lu sini, gua korek-korek. Lu gimana sih bang? Wah, Dul, ini belum beres ternyata. Astagfirullah bang, gua baru sadar. Nela dan Bang Buluk ngelirik tuh ke arah si Sony dan si Abdul, yang dari tadi kelihatannya mereka tuh kayak memperdebatkan sesuatu gitu. Dan mereka kayak agak curiga gitu, jangan-jangan ada sesuatu nih yang mereka sembunyiin. Ada apaan? Jujur. Ada apa Mel? Gue minta korek ke si Abdul. Gak logis, Son. Gak mungkin lu ngerokok di ketinggian begini. Siapa yang mau ngerokok? Gue cuma minta korek gue di si Abdul. Ya udah, jangan pada ribut. Kita turun aja yuk sekarang. Sekitar jam 10-an tuh, akhirnya mereka semua memutuskan untuk packing-packing dan bersiap melanjutkan perjalanan turun abis zuhur. Namun cuaca di hari itu seakan-akan gak mendukung mereka tuh buat turun saat itu juga, dan harus membuat mereka turun di sore hari. Singkat cerita, setelah sholat asar akhirnya mereka semua melanjutkan turun tuh. Perasaan mereka semua udah mulai koyak. Pasti mereka harus berjibaku tuh dengan sosok-sosok pribumi di gunung ini. Gak kerasa tuh, akhirnya mereka semua sampai di Sendang Derajat. Di situ sesuatu yang tak kasat mata dilihat sama si Mega. Untungnya yang lain gak pada ngeliat tuh. Tapi di situ muka si Mega kelihatan kayak panik tuh. Rehat dulu yuk. Mungkin lu lagi lelah aja, Gak? Iya Dul, gua ngerti. Kita harus gimana bang? Jadikan doa sebagai senjata Dul. Siap bang. Setelah menenangkan Mega, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju pos 5, dimana saat itu sudah memasuki waktu maghrib tuh. Mereka semua memilih untuk berhenti dan menunggu azan maghrib. Lagi-lagi si Sony dan si Abdul mengambil kesempatan tuh buat mereka ngerokok dulu. Pas lagi kayak gitu, tiba-tiba si Mela meluk si Sony nih dari samping dengan wajah yang ketakutan. Terus dia bilang, Son, belakang Abdul. dan bener aja, itu pocong Mumun udah berdiri tuh di belakang si Abdul. Bingung juga tuh si Sony gimana caranya mau ngasih tahu si Abdul tanpa bikin yang lain itu panik. Kalau diperhatiin, kenapa ya itu sosok pocong Mumun terus ngikutin dia sama tim? Masa iya karena mantra si Abdul? Sosok itu masih nyaman dan diem aja tuh di belakang si Abdul. Dul, ngopi ora? Ora bang. Tumben Dul, gak mau kopi. Kopi kita tinggal 2 bungkus bang. Jangan boros ya. Banyak kopi kita yang kebuang kemarin malam. Bau jam. Dikira si Abdul itu nyium bau bunga melati. Ternyata itu kode ke si Sony kalau di belakang dia itu sama si Mela udah ada ibu kos. Kalian tahu kan ibu kos? Jadi ibu kos itu kayak sesosok kuntilanak gitu. Mereka bilang ibu kos itu karena di kos-kosan mereka tinggal, dia itu selalu ada, selalu nampakin. Jadi kayak peribahasa aja mungkin ya, biar nggak sompral. Di situ Bang Buluk udah ngasih kode gerakan mata tuh ke arah si Sony. Tapi di situ si Sony dan si Mela kayak yang nggak menyadari ada sosok ibu kos itu di belakang mereka. Akhirnya Bang Buluk di situ menyuruh semuanya untuk cepet-cepet turun tuh dari pos 5 itu. Singkat cerita, akhirnya mereka semua udah sampai nih di pos Cemoro Sewu. Selama pendakian turun itu, mereka semua tuh sering mencium aroma bunga melati dicampur aroma bau busuk yang sering kali mengelilingi mereka. Hingga sampai titik akhir pendakian, mereka semua langsung tuh membuat rundown. Karena tim BTS gak mungkin kan langsung malam itu juga pulang ke Tangerang. Jadi di situ si Sony menawarkan mereka untuk ikut ke Jepara dulu ke rumah ibunya. Setelah diskusi, akhirnya tim ngikut aja tuh dan berencana untuk menginap beberapa hari ke depan. Namun di situ seakan-akan aroma busuk itu gak hilang tuh di sekeliling mereka. Abdul Behaki yang kelihatan panik, dia menanyakan keadaan dengan kebingungannya. Bang, masa sih dia ikut turun? Gak tahu Dul, semoga aja enggak. Perjalanan menuju Magetan Jepara. Akhirnya mereka semua sampai tuh di Pasar Kerasak Bangsari Jepara.
tim berinisiatif untuk membeli beberapa pangan tuh untuk kebutuhan beberapa hari ke depan. Setibanya di lokasi, yang lain menunggu tuh di mobil. Namun kali ini si Yoga melihat sosok ibu kos di dalam mobil. Segeralah tim langsung memeriksa ke dalam mobil itu dan memastikan apa yang barusan dia lihat. Kayaknya kita diikutin sosok di Gunung Lawu deh. Ya udah. Masih jauh gak Son rumah mak lu? Bentar lagi bang, gak ada 10 menit. Ya udah hayu kita OTW. Nanti kita bahas di sana. Singkatnya, sesampainya di rumah emaknya si Sony nih, situ tiba-tiba badan si Sony itu kaku dan mengharuskan tim menggendong dia tuh dari dalam mobil. Waktu subuh menjadi mencekam tuh saat itu, dimana seisi rumah itu panik ngeliat keadaan si Sony yang gak bisa ngegerakin badannya. Ditambah lagi Tita dan Mega yang di situ ikut juga kerasukan tuh, dan membuat kondisi saat itu gak terkendali. Akhirnya di situ emaknya si Sony manggillah salah satu orang yang ngerti dunia gaib. Gak lama kemudian, seakan-akan si sosok itu pindah tuh ke si Abdul Baihaqi, karena tiba-tiba si Abdul itu jatuh dalam keadaan yang kaku. Kondisi saat itu memberi pertanda bahwa ada suatu perbuatan yang mereka lakukan di luar batas. Ada sesuatu yang kalian bawa di sana. Kamu bawa apa, Nang? Gak bawa apa-apa, Mbah. Ya udah Son, lu ngaku aja. Sebenarnya lu di Lawu ngelakuin apaan? Gue cuman nerobos pocong doang sama Abdul. Gue cuman ngehindarinya. Bisa disadarkan dulu gak pak teman kami? Singkat cerita, dengan durasi yang cukup lama, akhirnya si Abdul bisa dinetralisir dan menyadarkan diri tuh. Dul, jujur sama Mbah, emang gak kasihan sama badan lu sendiri, juga sama teman-teman lu? Abdul gak kasihan sama Mbah di sini? Abdul bawa apaan dari sana? Iya Mbah, maaf. Maafin gue ya teman-teman. Sebenarnya gue gak bawa apa-apa, melainkan sekepal tanah Lawu yang masih gue kantongin dalam keril. Tanah? Iya tanah. Gue takut sebenarnya buat gue ke Lawu. Ingat perkataan temen gue pas muncak ke Ciremai, kalau memasuki gunung yang dinobatkan angker, diharuskan mengambil sekepal tanah di area gunung tersebut sebelum melanjutkan pendakian. Siapa yang bilang kayak gitu? Si Udin bang, dia yang bilang. Ini Lawu Dul, bukan Ciremai. Gak semua gunung mempunyai tata cara yang sama. Pantes lu dengan pedenya ngajak gua nerobos pocong itu. Sabar Son, istighfar. Maafin gue bang. Lagian lu berdua ada-ada aja lagi. Apaan lu bilang gua ada-ada aja? Emang gua ada kan? Terus, lu pada kemana di saat gue sama si Abdul kena teror? Kenapa kalian pada pergi ninggalin gue berdua di pos 3? Son, lu kenapa sih jadi emosian gini? Lu yang pada kenapa? Jangan mentang-mentang setiap pendakian gue bilang aman berdua di belakang. Apa kalian ada itikat baik buat minta maaf? Emang lu gak lihat betapa paniknya kita di pos 3 pas lu gak ada? Lu lihat gak, dari detik itu juga gue gak berhenti nangis, khawatir sama lu berdua. Neng, udah, kayaknya kalian salah paham di sini. Iya bu, sebenarnya ini salah paham, tapi Sony keterlaluan bu ngomongnya. Udah, ini cambuk buat tim kita. Ini juga kesalahan gue sebagai leader tim, terlalu fokus ke depan tanpa mengkhawatirkan lainnya di belakang. Ya udah, mungkin kalian lelah, emosi kadang-kadang kurang terkontrol. Pada bebersih dulu di, terus sarapan ya. Oke teman-teman, segitu aja cerita pada malam kali ini. Hikmahnya kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Makasih banyak buat kalian semua yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan konten-konten aku berikutnya. Aku Fadia Prameswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Srel.